C'est pas galop, pas. Ini bukan konflik biasa, bukan juga sekadar balas-membalas. Ini adalah perubahan peta kekuatan. Dalam hitungan hari, rudal menghantam, drone melintas tanpa terdeteksi, sistem pertahanan ditembus, dan dunia mulai bertanya, kenapa sekarang? Kenapa sebesar ini? Dan kenapa terasa tidak seimbang? Okay. Mainin. Semua bermula pada akhir Februari 2026. Serangan besar diluncurkan ke Iran. Bukan serangan kecil, bukan operasi terbatas. Ini operasi terkoordinasi, melibatkan Israel dan Amerika Serikat, menargetkan fasilitas strategis, militer, infrastruktur, komando. Pesannya jelas, tekan Iran, lumpuhkan kemampuan militernya. Bahkan ada narasi perubahan rezim. Namun, yang terjadi berikutnya tidak berjalan sesuai rencana awal. Iran merespons, bukan dengan satu serangan, bukan simbolik, tapi gelombang, rudal balistik, drone jarak jauh, serangan simultan. Dalam beberapa hari, ratusan proyektil diluncurkan ke wilayah Israel. Sebagian dicegat, tapi tidak semua. Beberapa berhasil menembus, dan itu cukup untuk mengubah persepsi. Iran tidak runtuh, Iran tidak lumpuh, Iran siap. Fuck. Ini bukan serangan acak, ini pola, tahap demi tahap. Awalnya, target umum, lalu kota besar, kemudian target sensitif, Dimona, Arad, wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh. Kenapa sekarang? Karena ini eskalasi. Dalam doktrin militer, escalation ladder, naik perlahan, lalu tekan maksimal. Iran tidak langsung menggunakan semua kekuatan. Mereka menahan, menunggu momen, dan ketika digunakan, efeknya terasa. Dunia terkejut. Sejil, Khorramshahr, Haj Qasem, dan yang paling kontroversial, Fatah. Semua muncul hampir bersamaan. Pertanyaannya, dari mana semua ini? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Ini bukan produksi mendadak, ini akumulasi. Puluhan tahun, ribuan unit disimpan, dilindungi, dipersiapkan. Iran membangun kapasitasnya dalam diam, dan sekarang mereka hanya membuka apa yang sudah ada. Konflik ini melebar, tidak lagi terbatas. Lebanon ikut terdampak. Gaza Strip tetap menjadi titik panas. Kelompok seperti Hezbollah ikut bergerak. Israel merespons serangan udara, operasi darat, penghancuran infrastruktur. Logikanya jelas. Hancurkan semua ancaman sebelum mereka bersatu. Tapi konsekuensinya, front bertambah, tekanan meningkat, risiko melonjak. Disinilah dunia terbelah. Satu sisi mengatakan, ini pertahanan diri. Sisi lain mengatakan, ini agresi. Iran menyebut serangan awal sebagai pelanggaran kedaulatan, sebagai ancaman regional. Dan dari sudut pandang itu, balasan besar menjadi logis. Bukan sekadar emosi, tapi sinyal, jika diserang, kami bisa membalas lebih luas. Banyak kecaman muncul, korban sipil meningkat, infrastruktur hancur,
krisis kemanusiaan mulai terlihat. Namun di level global, perserikatan bangsa-bangsa tampak terbatas, bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak bisa bergerak bebas. Di Dewan Keamanan PBB ada veto, ada kepentingan, ada politik, dan ketika kepentingan bertabrakan, keputusan berhenti. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is Konflik ini tidak lokal. Selat Hormuz terancam, energi global terguncang, pasukan tambahan dikirim, retorika meningkat, dan satu pertanyaan muncul, apakah ini masih bisa dikendalikan atau sudah terlalu jauh? Ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Israel. Ini tentang bagaimana perang modern bekerja, tekanan, balasan, eskalasi, dan di tengah semuanya, warga sipil tetap menjadi korban, sementara dunia masih berdebat siapa benar, siapa salah, atau mungkin siapa yang lebih kuat. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari sejarah panjang, kepentingan yang saling bertabrakan, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam tekanan. Di permukaan, kita melihat peta, rudal, dan pergerakan militer. Namun di balik itu, ada sistem yang lebih kompleks, aliansi, strategi, dan narasi yang terus dibentuk. Dalam situasi seperti ini, batas antara pertahanan dan eskalasi seringkali menjadi kabur. Setiap pihak memiliki justifikasi, setiap langkah memiliki konsekuensi, dan kebenaran jarang hadir dalam bentuk yang sederhana. Bagi kita yang mengamati dari jauh, tantangannya bukan hanya memahami apa yang terjadi, tapi juga memahami bagaimana informasi itu disampaikan, apa yang ditampilkan, apa yang dihilangkan, dan apa yang ditekankan. Karena dalam konflik modern, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas, dan memahami perbedaan di antara keduanya menjadi hal yang semakin penting. Jika kamu tertarik pada pembahasan yang lebih mendalam, terstruktur, dan berbasis analisis seperti ini, kamu bisa mendukung channel ini dengan subscribe dan mengikuti konten selanjutnya. Konten ini bertujuan untuk memberikan perspektif analitis berdasarkan informasi yang tersedia secara publik. Tidak dimaksudkan untuk mempromosikan posisi tertentu atau menyederhanakan kompleksitas konflik yang sedang berlangsung. Karena pada akhirnya, memahami sebuah konflik bukan tentang memilih sisi, tapi tentang melihat lebih dari satu sudut pandang